Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak-kakak, perkenalkan nama saya Yuli Karmila. Di sini saya akan menjelaskan Amsal nomor 2 dan menjelaskan pseudocode dan juga menjelaskan tentang dan juga menjelaskan flowchart dari Amsal nomor 2 saya di praktikum 3 ini atau bab pernyataan polisi. Di sini di Amsal 2 itu di sini itu kita mulai dengan hidir. Yang pertama itu pastinya buat file dulu ya teman-teman. Kalau misalnya udah buat file, itu kita lanjut dengan header. Kalau misalnya headernya udah selesai, kita buka kan statement pertama. Nah, di yang pertama ini pastinya kita akan mendeklarasikan atau membuat variabelnya dulu dan tipe data. Tipe datanya itu kan integer. Kemudian variabelnya itu ada Z, kita inisialkan, kita umpamakan ya. Z itu untuk Z sama dengan satu atau di sini nanti kita mau untuk untuk output kita untuk mencari ini. Kalau Z sama dengan satu dia bakal ke sini. Ya, sini. Nah, dia bakal ngecetak. Nah, di sini nanti integernya itu Z, B, T, zodiak. Kemudian COD. Di sini kita cetak. Di sini kan kalau di dalam soal itu kan kita disuruh dulu nih untuk masukin zodiaknya dengan tanggalnya. Kemudian yang kedua disuruh masukin zodiak itu dan membaca ramalannya. Jadi yang pertama itu kita disuruh masukin zodiaknya dengan tanggal dan bulan lahir. Kalau yang pilihan kedua dia masukin zodiaknya itu untuk bacakan ramalan. Kemudian kita cetak lagi, cetak lagi itu masukkan pilihan. Si program itu minta si pengguna itu untuk masukin pilihan yang dimana pilihannya itu akan disimpan ke Z. Nah, kemudian di Z ini sendiri, jika Z-nya itu sama dengan satu, maka dia itu akan membuka program baru lagi atau membuat apa ya, umpamanya itu buat jika maka sendiri, variabelnya sendiri, atau prosesnya lagi lah, proses lagi kita CO masukin tanggal lahir, kita disuruh masukin tanggal lahir, programnya itu minta kita masukin tanggal lahir. Misalnya aku nih, tanggal lahir aku 19. Kemudian kita yang tanggal aku itu akan disimpan ke T, disimpan ke variabel T. Dia minta lagi, yang kedua itu dia minta bulan lahir. Nah, di bulan lahir itu akan disimpan ke B. Nah, kalau misalnya udah, dia bakal ngecetak minta cok, CO zodiak kamu. Jadi, dia minta cetak zodiak kamu jika B-nya itu sama dengan 3 dan T-nya itu lebih besar dari tanggalnya itu lebih besar dari 21. Kita kan umpamanya kalau B itu kan bulan lahir, kemudian T itu tanggal. Jadi bulan 3, bulannya itu sama dengan 3 dan T-nya itu lebih besar sama dengan 21 atau B-nya itu sama dengan 4, bulannya itu sama dengan 4 dan tanggalnya itu lebih kurang sama dengan 19. Maka kalau misalnya pernyataan itu benar atau waktu tanggal dan bulan lahirnya itu pas dengan yang kita masukin, itu bakal ngecetak Aries. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi, dia akan else if ke bawah lagi, ngecek lagi. Kalau misalnya nggak terpenuhi di atas, lanjut lagi kan. B sama dengan 4, bulannya itu sama dengan 4, dan tanggalnya itu lebih besar dari tanggal 20, atau bulan 5 dan tanggalnya itu kurang dari sama dengan 20, kita akan ngecetak Taurus. Kalau masih nggak kecetak, lanjut lagi nih ke fungsi berikutnya, bulan 5 atau bulan 6, kemudian lanjut lagi, lanjut sampai misalnya masih nggak ke input, nggak memenuhi, lanjut di sini kan, lanjut nih, misalnya misalnya nggak memenuhi if yang if ini lagi kan bulannya sama dengan 12 dan tanggalnya itu 22 atau bulan 1 dan tanggalnya itu kurang sama dengan 19, itu akan ngecetak Capricorn. Kalau misalnya nggak memenuhi lanjut lagi bulan 1 dan tanggal 2 lebih besar dari tanggal 20, bulan 2 lebih kecil dari tanggal 18, itu cetak Aquarius. Kalau misalnya nggak memenuhi lagi, masih nggak memenuhi, lanjut lagi ngecetak yang ke berikutnya.
bulannya itu sama dengan 2 dan tanggalnya itu lebih besar dari 19 atau bulannya itu sama dengan 3 dan tanggalnya itu kurang dari 2 kurang sama dengan 20 dia bakal ngecetak Pisces. Nah, di sini kan udah kita bikin semua nih dari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Pasti masuk dong, kan kita kan mau masukin ini bulan lahir sama tanggal. Dia kan bakal dibaca. Jadi gunanya itu kalau jika kondisi ini nggak memenuhi, lanjut lagi else if berikutnya sampai ke else if yang terakhir ini. Nah, kalau misalnya Z sama dengan satunya ini udah keluar kan, ada di sini kan, udah keluar apa misalnya Aquarius kayak apa udah keluar, udah kan, berarti ternyata ini udah benar dong pilihan pertama. Ini kan mau yang pilihan kedua kan kita mau masukin zodiak dan bacakan amal, berarti pilihan kedua yang waktu si pengguna ini masukkan pilihan itu kan dia milih yang ke Z-nya itu kan sama dengan 2 kan. Nah, kalau dia misalnya Z-nya itu sama dengan 2 atau pilihannya sama dengan 2 dia bakal ke sini, ke sini. Sebelumnya maaf ya kakak-kakak, saya lebih paham kalau seperti ini, jadi nggak lebih mudah terbaca gitu. Dan ini saya kerjakan sendiri. Nah, kalau misalnya pilihan itu dia pilih 2, itu bakal ke Z sama dengan 2 itu kan membacakan ramalan. Kemudian dia minta dulu, cewek dulu zodiak dia itu apa. Gak mungkin kan langsung bacain ramalan aja, dia minta dulu zodiaknya itu apa. Kalau misalnya dia dia kan minta dulu kan cetak berapa, kalian pengguna kan dimintai cetak dulu kan. Misalnya zodiak dia tuh nomor berapa. Sini kan cetak 1 untuk Aries, cetak 2 untuk Taurus, sampai cetak ke-12 itu Pisces. Nah, itu akan disimpan ke dalam variabel zodiak. Nah, jadi kalian tuh tinggal pilih aja nanti di pilihan itu kalian mau masuk zodiaknya itu yang ke berapa. Misalnya ke 10 atau ke 9 atau ke ini be, ke ini aja 8. Nah, itu bakal ngecetak ini rezeki datang. Aku mau yang ini aja. Aku mau yang 1 sama 3, satu aja. Satu, satu atau 3 aja. 3. Misalnya aku mintanya yang 3, itu bakal ngeluarin ini nanti kamu kalau kan masuk ke zodiak nih teman-teman ya. Kalau udah masuk ke zodiak kan dia bakal keluar nih. Kalian mau beli yang mana, nomor berapa? Terus kalau misalnya zodiak kalian ini tadi kan, misalnya yang ke-12 nih. Misalnya Pisces, berarti zodiak sama dengan 12 itu yang berarti zodiak yang ke-12 itu ramalannya itu untuk ada kejutan. Jadi kayak dia tuh ngebacain dari sininya dulu nih. Cetak Aries, cetak ini, kemudian kita pilih nih zodiaknya berapa. Aku 1. Nah, 1 jika 1 berarti aku dapatnya yang zodiak Aries. Kemudian jika zodiaknya itu sama dengan 1 yang tadi, cetak kamu lulus NP. Else if, jika nggak memenuhi lagi, ya zodiaknya misalnya aku pilih 2 itu kabar baik akan tiba. Kalau misalnya nggak memenuhi lagi, zodiak yang ketiga, kamu akan lulus tata busana. Lanjut sampai ke if yang zodiaknya itu sama dengan 12. Nah, kalau misalnya nih, dari yang tadi, dari awal nih, dari awal kan dia minta pilihan dulu kan, pilihannya itu Z sama dengan 1 atau 2 atau yang berapanya. Nah, kalau misalnya dia nggak, penggunanya ini nggak, zodiaknya itu nggak 1 sama 2, misalnya dia masukinnya 10, 11, 100, 1000, itu bakal ngecetak pilihannya itu nggak valid karena nggak ada di pilihan. Kita nggak minta, kita nggak apa ya, kita nggak narok di situ pilihan ke 1000 tuh mau nyetak apa. Kenapa begitu? Karena di sini saya ingin membedakan sendiri, karena kakak-kakaknya kan nggak buat nih, bu, nggak minta untuk membuat ze, apa pilihannya itu pilihannya itu yang nggak valid. Tapi saya berinisiatif sendiri untuk membuat ini supaya beda aja gitu, beda sendiri, nggak dikira ngambil punya orang atau nggak dikira nonton punya orang atau nyontek AI karena ini dari inisiatif saya sendiri itu untuk kalau misalnya pilihannya itu selain 1 sama 2 itu berarti pilihannya nggak valid. Kalau kalian mau lebih jelasnya nanti saya jelasin di flowchart. Nah, di flowchart nanti saya bakal jelasin tentang strukturnya itu dari mana ke mana. Di sini saya mau lanjut dulu ke pseudocode. Di sini saya share dulu ya.
Nah, di pseudocode-nya ini, yang pertama, variabelnya kan integer. Kita pasti di pseudocode itu kan yang pertama itu ada variabel dulu. Variabelnya kan ada Z, tadi untuk Z sama dengan satu atau Z sama dengan 2 atau Z sama dengan berapapun itu yang tidak ada pilihannya. Kemudian itu bertipe integer. Biasakan kalau di pseudocode itu ya teman-teman, kita itu mendeklarasikan var dulu, baru integer. Tetapi kalau di program, kita itu harus mencetak apa namanya? Tipe data dulu baru variabel. Kemudian kita mulai dengan begin, terus kalau udah begin, itu lanjut ke membaca Z atau baca Z, membaca nilai Z itu. Nah, jika Z-nya itu sama dengan satu, maka cetak, masukkan tanggal lahir. Tapi kalau misalnya nggak sama dengan satu, ya pokoknya jika Z-nya sama dengan satu, cetak masukkan tanggal lahir. Program minta kita masukkan tanggal lahir. Kemudian read baca T tanggal, baca juga B bulan. Jika bulannya itu sama dengan 3 dan T-nya itu lebih besar dari 21 atau bulannya itu sama dengan 4 dan tanggalnya itu sama dengan 19 itu akan mencetak Aries. Kemudian, kalau misalnya nggak terpenuhi nih Kak, di yang bulan pertama nih, bulan 3 atau bulan 4 tanggal yang tadi-tadi itu, dia bakal ke kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya itu, as if, jika B-nya itu sama dengan 4, T-nya itu lebih besar dari 20, atau bulannya sama dengan 5, dan ini yang benarnya itu sebenarnya sudut sama dengannya satu ya. Ini karena saya masih bingung. Jadi teman-teman yang benar itu sama dengan yang satu ya kalau di sudut dan n itu dan kalau di program kan dan tanda yang dan itu kalau di sudut tuh diubah jadi bahasa Inggris kayak and or apa lagi. Makanya kayak gitu. Terus yang kayak sama dengan tuh dibaca sekali aja. Kalau kan di program kan dua kan, tapi kalau di situ sebenarnya satu. Cuma saya ini karena enggak merhatiin banget. Nah, jadi pokoknya dibaca terus sampai kondisinya ketemu yang dia sampai kondisinya itu memenuhi yang dimana bulannya itu misalnya kayak aku bulan 11 tanggalnya lebih dari tanggal 22 atau bulan 12 tanggalnya itu lebih kurang dari 21 itu akan cetak Sagittarius lanjut pokoknya teman-teman dia bakal ngecek terus kondisinya sampai memenuhi dan yang terakhir itu kan kalau misalnya else if jika kondisinya itu B sama dengan 2 dan T-nya itu lebih besar dari 19 atau B-nya itu sama dengan 3 dan T-nya itu lebih kurang dari 20 itu akan mencetak Pisces. Nah, kalau misalnya masih enggak pokoknya di sini nanti kan udah kan misalnya udah semua nih yang kita cari ini udah semua. Sini kan kita kan udah mendeklarasikan dari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12. Itu kan pasti kita masukin kan, nggak mungkin nggak kita masukin. Pasti ada yang masuk di antara ini, apa namanya, ramalan. Apa tadi, zodiak. Zodiak kita kan masih ada salah satu ini. Kemudian, kan ini sama dengan Z, sama dengan satu kan, berarti ini untuk pilihan satu kan, dia bakal ngecetak ini. Bakal ngecetak apa zodiak kita. Kalau misalnya si pengguna ini maunya pilihan kedua itu kan kita minta ramalan kan. Berarti else if Z sama dengan 2 cetak, masukkan zodiak, masukin lagi zodiaknya. Di sini kan dia kan mau minta masukan zodiak. Supaya lebih mudah kan berarti kita kasih tahu dulu nih. Yang pertama itu zodiak satu itu Aries, zodiak dua Taurus. Jadi si pengguna ini bisa tahu nih zodiak yang dia tuh mana, dia nggak nebak-nebak supaya lebih mudah aja. Nah di sini kan cetak Aries, cetak Taurus, cetak Gemini, cetak Cancer, cetak Leo, cetak Virgo, cetak Libra, cetak Scorpio, cetak Sagittarius, cetak Capricorn sampai cetak Pisces, kemudian baca zod atau jadikan semua itu tuh zodiak. Kemudian jika itu kan udah kan, dia kan udah tahu kan, maksudnya si pengguna kan udah tahu kan, dia tuh mau milih yang mana.
yang bakal dia pilih nanti untuk ramalan nanti. Jadi kayak dia tuh kayak gini teman-teman, kayak pokoknya dia tuh pilih dulu nih dari 12 zodiak tadi tuh dia mau yang mana untuk nentuin si ramalan nanti. Sini kalau udah dipilih, jika zodiaknya itu yang tadi sama dengan satu, itu kan akan mencetak kamu tuh akan lulus UNP atau kamu akan lulus Universitas Negeri Padang. Tapi kalau misalnya dia nggak milih zodiaknya sama dengan satu, di sini kan udah nih dia milih nih mau yang mana zodiaknya, masukkan pilihannya kan. Dia kan minta lagi zodiaknya tuh mau cetak apa baca zodiaknya itu. Tapi kalau misalnya if yang ini tadi nggak memenuhi zodiaknya sama dengan satu, ya kan bakal kedua kan? Bakal ke if selanjutnya kan? Kalau true, kalau false. Kalau true kan, ya dia pasti bakal ke kamu lulus NP, cetak kan, terus selesai. Tapi kalau enggak, ya itu bakal ke if selanjutnya. Di if selanjutnya itu zodiaknya sama dengan dua, itu akan mencetak kabar baik akan tiba. Kemudian kalau misalnya nggak memenuhi lagi, dia nggak milih dua, dia milihnya tiga, itu akan ngecetak kamu akan lulus tata busana. Itu kayak kita tuh sama aja kayak yang pertama, kalau dia memenuhi yang dia pilih, dia nggak bakal ngecetak yang bukan dia pilih. Tapi kalau dia misalnya cetaknya 10, 11, satu, kalau saya cetaknya 3. Cetak tata busana. Nah, terus kalau sampai terakhir cetak 12, kemudian akan mengeluarkan lamarannya tuh ada kejutan. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi di program, kalau misalnya si pengguna ini nggak mau pilihannya itu satu atau dua, dia maunya tiga, empat, tujuh, delapan sampai 100, itu bakal nggak ngebaca ini semua. Ini nggak ada artinya buat yang milih itu. Dia langsung aja ke cetak pilihannya itu nggak valid. Jadi kayak langsung aja. Kalau misalnya dia nggak ada di pilihan yang kita tulis di program, itu dia langsung ngecetak pilihan itu nggak valid. Jadi itu yang ngebedain supaya saya tuh bikinnya beda pokoknya. Pokoknya biar dia tuh beda beda apa ya? Pokoknya beda lah ya. Langsung aja gitu kayak ada pilihannya kalau misalnya kita pilihannya tuh nggak sesuai, nggak valid gitu. Kemudian kalau udah semua itu bakal ngecetak programnya selesai atau end. Lebih dan kurangnya tuh saya bakal jelasin di lebih dan kurangnya itu saya bakal ngecetak di ngecetak ngejelasin di flowchart. Jadi kalian tuh lebih dapat gambaran dan analoginya tuh gimana sih maksud Mezi ini untuk zodiak if else ini nanti saya lihat aja waktu di ini di apa namanya di di flowchartnya nanti. Ini saya buat flowchartnya itu di Drive IU. Itu untuk saran aku untuk misalnya teman-teman bingung nih di apa nih di Word tuh kan susah kan karena kayak susah lah pokoknya ngaturnya. Nah ini lebih gampang sih terus kayak lebih disediain cepet gitu kalau untuk kita yang mau lapar ini. Nah jadi di sini kita mulai dari sini. Mulai itu sama aja kan oval kan sama kayak selesai. Kemudian dari mulai ini kita input ke Z. Sini kita input Z. Z itu akan input ke Z sama dengan satu. Kalau Z sama dengan satu, itu kita bikin ini yang aku sengaja tidak bikin dulu ya teksnya, biar kita sama-sama belajar. Di sini, kalau misalnya dia benar, true. Nah, T itu bakal ke TB atau tanggal dan bulan. Terus, kalau misalnya dia false, dia bakal ke Z kedua. Jadi kalau misalnya kalian nggak milih Z1 atau Z2, dia bakal pilih Z2. Mengeluarkan ke Z2. Kalau misalnya nggak juga nih, Z2 atau Z1, Z10, Z11, itu langsung bikin tidak pilihannya tidak valid. Kenapa? Padahal kan kakak-kakaknya nggak suruh nih untuk kita kasih pilihan tidak valid. Tapi di sini saya berinisiatif untuk membuatnya karena kayak kosong aja gitu. Kalau misalnya mau isi pilihan lain nggak ngeluarin apa-apa. Nah, misalnya nih dari Z1 kan misalnya true. Lanjut lagi dari tanggal dan bulan itu diinput kan tanggal dan bulan itu ke pernyataan kondisi atau if. Nah, di sini if-nya itu kalau bulannya itu sama dengan 3 dan tanggalnya itu lebih besar dari 21,
lebih besar dari 21 atau bulan 4 dan tanggalnya itu lebih kurang sama dengan 19 itu kalau true lagi itu akan ngecetak Aries. Tapi kalau kondisi yang tadi itu nggak memenuhi atau nggak pas sama yang kita inputin itu akan ke bawahnya yaitu false. Nih kita coba ya. False. Tapi kalau misalnya benar dia false nih, kan berarti ke bawahnya. Kita cek lagi nih, kalau B-nya sama dengan 4 dan T-nya itu lebih besar sama dengan 20, B-nya itu sama dengan 5 dan T-nya itu kurang dari 20, itu kalau true berarti dia ngecetak Taurus. Kalau dia false, kemana Kak? Berarti dia ke bawahnya lagi, ngecek lagi, yang mana nih yang cocok sampai ketemu. Apa ini tiba-tiba? Cek lagi nih, terus nih ya teman-teman, pokoknya nih false berarti kalau dia salah cek lagi terus sampai Leo, Virgo, sampai tanggal yang kalian masukin itu sesuai sama yang kita inputi suruh di sini. Pas pasnya yang mana nih keluarnya nanti? Cek lagi, cek lagi, cek lagi. Wow, ini kenapa ini? Maaf ya teman-teman kalau lama soalnya saya juga masih belajar. Lama ya teman-teman. Nah, ini terus. Nah, kalau misalnya sampai ujung ini nih, sampai sini dia nggak ketemu. Nah, dia cocoknya malah yang waktu di bulan 2 tuh lebih besar sama dengan 19 atau bulan 3 dia lebih tanggalnya tuh lebih kurang sama dengan 20 dia pas di sini tanggal yang dia masuki dan bulannya itu dia bakal kalau true kan ngecetak Pisces nih. Kalau false tuh langsung berakhir. Berarti nggak ada yang memenuhi nih di sini. Tapi nggak mungkin karena udah dimasuki semua kan, pasti ada salah satunya. Nah, kalau udah sini kenapa di sini bikin lagi ini kan jadi kan kalau misalnya ini memenuhi kan dia output selesai kalau yang ketemu di sini lanjut di sini berarti selesai langsung pokoknya kayak kalau ketemu di sini kan dia langsung selesai langsung cetak ini selesai terus kalau misalnya nih dia nggak milih Z sama dengan pilihan Z-nya itu nggak sama dengan satu Z-nya itu misalnya dia milih dua nih penggunanya nih berarti dia mau mencetak zodiak zodiaknya itu kalau terus dari zod ini kita kan input zod kan terus zod itu kita ifin kita kondisi pernyataan apabila zodnya itu sama dengan satu dia akan kalau dia true dia akan mencetak ini kamu akan lulus UNP Universitas Negeri Padang terima aku kalau dia true atau false salah kalau dia false atau salah, dia bakal ke kondisi berikutnya sampai memenuhi pokoknya dia kalau sampai ke sini, nih false, ini kalau dia true.
Ini enggak deh, karena kan dia pasti harus memilih. Nih, pokoknya dia terus bikin true false di sini. Kalau dia ke kanan true, terus kalau nggak true dia langsung ke bawah kondisi berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya Z dia input zodiak itu satu, dia bakal lulus, kamu lulus NP. Kalau dia inputnya dua, dia kabar baik akan baik hati. Atau zodiaknya tiga, dia akan lulus busana atau tata busana. Sampai ke sini zodiak ke-12 tuh ada kejutan. Tapi saya berharap di zodiak ini dan tiga. Kemudian kalau misalnya udah semua nih, dia pilih atau dia nanti mau masuk ke Z-nya sama satu, dia lanjut ke sini. Kalau dia Z-nya sama dengan dua, dia lanjut ke ini apa namanya? Pilihan kedua tuh dia bakal ke ramalan. Kalau misalnya enggak satu atau dua, dia bakal ke pilihan tidak valid. Mungkin itu aja sih kalau untuk flowchart-nya. Ini kan dari tidak valid dia langsung selesai. Kemudian dari ini dia juga langsung selesai kan. Dari ini dia selesai kan. Kayaknya nggak perlu deh. Itu kan sini terus sini. Iya kan nggak perlu kalau seperti ini. Pokoknya dia tuh antara Z dengan satu ini, Z yang pilihan kedua ini, atau enggak semuanya tuh ini. Jadi kita tuh perlu memahami kondisi aja kalau dia nggak terkondisi ini, ya ke pos bawahnya lebih mudah di flowchart ya teman-teman. Kita untuk menganalogikannya atau menggambarkannya. Jadi saran saya untuk membuat program itu bikin flowchart dulu agar lebih mudah. Mungkin segitu aja video dari Mezi. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan atau masih banyak kesalahan, Mezi mohon maaf. Mezi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.